Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati, Ibu Rinda Darawati SPD selaku guru mata pelajaran Bahasa Indonesia, serta teman-teman kelas 9B yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya lah kita dapat berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan ujian praktik mata pelajaran Bahasa Indonesia. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah saya, Margaret Julius Hutagalung dari kelas 9B, untuk menyampaikan pidato yang saya beri judul Remaja sebagai Pilar Penting Bangsa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, remaja memiliki arti mulai dewasa. Remaja juga dapat diartikan sebagai muda atau pemuda. Masa remaja adalah masa transisi yang ditandai dengan adanya perubahan fisik, emosi, dan psikis. Hadirin yang saya hormati, sesuai dengan yang pernah dikatakan oleh Insinyur Soekarno, berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Berikan aku 1 orang pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Dari kutipan tersebut, kita dapat menyadari bahwa remaja yang merupakan generasi penerus bangsa memiliki peran yang sangat penting untuk menentukan arah masa depan negara kita. Di pundak kitalah harapan bangsa ini disandarkan. Kita menjadi pilar-pilar yang akan menopang kokohnya Indonesia di masa yang akan datang. Namun, menjadi pilar untuk kemajuan bangsa tentunya bukan hal yang mudah. Kita sebagai remaja harus mempersiapkan diri agar dapat berkontribusi untuk mendukung kemajuan bangsa Indonesia. Ada beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk mempersiapkan diri kita menjadi remaja yang dapat berkontribusi bagi kemajuan Indonesia. Yang pertama adalah pendidikan dan pengembangan diri. Kita sebagai remaja tentunya perlu untuk menempuh pendidikan setinggi-tingginya, karena pendidikan adalah kunci untuk membuka wawasan, meningkatkan keterampilan diri, dan menciptakan inovasi. Kita harus menjadi pembelajar sepanjang hayat, baik dalam menempuh pendidikan formal maupun pendidikan informal. Yang kedua, keterlibatan dalam kegiatan positif. Alangkah baiknya kita sebagai remaja mengisi hari-hari kita dengan melakukan kegiatan yang positif. Kita dapat bergabung dengan organisasi di sekitar kita, seperti organisasi siswa intrasekolah di lingkungan sekolah, ataupun karang taruna di lingkungan tempat tinggal kita untuk menumbuhkan jiwa kepemimpinan dan meningkatkan semangat kebersamaan. Kita juga dapat terlibat dalam kegiatan sosial yang ada di sekitar kita untuk menumbuhkan sikap kepedulian dan membantu meringankan beban sesama. Yang ketiga, memanfaatkan teknologi dengan bijak. Di era digitalisasi ini, kita sebagai remaja haruslah bijak dalam berteknologi. Mari kita manfaatkan media sosial yang ada untuk menyebarkan hal-hal yang positif, mengembangkan inovasi dalam berteknologi, dan menjadi agen dalam literasi digital. Yang keempat, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa. Sebagai generasi penerus bangsa, kita harus selalu ingat untuk mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita juga harus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan saling menghormati perbedaan suku, agama, dan juga ras. Tidak lupa, kita harus hidup bergotong royong dan bertoleransi dalam kebinekaan, karena kita sebagai remaja juga bertanggung jawab untuk melestarikan kebudayaan yang ada di Indonesia. Dan yang kelima, menjadi agen dalam perubahan di lingkungan sekitar kita. Sebagai remaja Indonesia, kita dapat menjadi teladan dengan selalu berperilaku positif dan berintegritas dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita juga dapat menjadi inspirasi bagi orang-orang di sekitar kita dan selalu menyuarakan kebenaran. Hadirin yang berbahagia, setidaknya dengan melakukan 5 hal tersebut, kita sudah
mempersiapkan diri kita agar dapat berpartisipasi menjadi remaja yang mau menjadi pilar untuk menyokong masa depan negara kita Indonesia. Remaja hari ini adalah pemimpin di masa depan. Karena itu, mari kita mengukir masa depan gemilang untuk Indonesia tercinta agar kita dapat menjadi pilar-pilar perubahan bangsa yang akan mendukung Indonesia untuk meraih masa depan yang lebih cerah mencapai Indonesia Emas 2045. Sebelum saya mengakhiri pidato saya pada hari ini, izinkanlah saya menutup dengan sebuah pantun. Pohon mangga berbuah lebat, dipetik satu untuk dimakan. Remaja tangguh dan penuh semangat menjadi pilar bangsa di masa depan. Sekian pidato yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaiannya. Terima kasih atas perhatian dari Ibu Guru dan teman-teman sekalian. Sekian dari saya. Terima kasih. Selamat pagi.